Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat, amma ba'd. Fadilatul kiram Ad-Doktor Al-Ustadz Rashidi Al-Majistir hafidhahullahu ta'ala wa ra'a, atalallahu umrahu fi sihha wal afiyah insyaallah, amin. وكذلك جميع الأصدقاء الأحبة رحمني ورحمكم الله، أسعدكم الله في هذه الفرصة الطيبة. لو سمحتم أنا أريد أن ألقي لكم في هذه الشاشة المادة تحت الموضوع التمييز. بالنسبة أنا Teguh Priyanto، طالب في قسم تعليم اللغة العربية. تسهيلا لي وتفهيما لكم سأستمر هذا الشرح باللغة الوطنية. Tayyib, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkenaan tentang tamyiz. Adapun pembahasan yang insyaallah akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian tamyiz. Apa itu pengertian tamyiz? Nanti kita akan bahas secara lebih terperinci. Yang kedua adalah apa saja pembagian dalam tamyiz tersebut. Langsung saja kita masuk ke pengertian tamyiz. Disebutkan bahwasanya syarat etimologi kata tamyiz itu berasal dari kata mayyaza yumayyizu tamyizan. Artinya tamyiz itu bentuk masdar dari fi'il mayyaza yumayyizu tamyizan. Lah kemudian fungsi tamyiz ini apa? Fungsi tamyiz ini adalah untuk menjelaskan atau menghilangkan kekaburan atau ketidakjelasan dari apa yang dimaksud kata atau kalimat sebelumnya. Nah, di sini saya cantumkan pendapat menurut Syekh Ibnu Hisham yang menjelaskan makna tamyiz adalah ismun fadlatun nakiratun jamidun mufassirun lima in bahama minadz zawad. Adalah isim fadlah, bukan umdah, yang nakiro untuk menjelaskan suatu zat atau benda yang masih samar. Perlu dibedakan antara fadlah dan umdah. Umdah adalah unsur yang harus ada dalam sebuah jumlah, yang mana ketika sebuah jumlah kok tidak ada umdah, maka jumlah tersebut tidak bisa difahami. Berbeda dengan fadlah. Fadlah ini pengaruhnya tidak seperti dengan umdah. Artinya apa? Ketika sebuah jumlah kok tidak disertai dengan umdah, maka jumlah tersebut tetap bisa difahami tatkala di jumlah tersebut sudah berada unsur daripada umdah. Kemudian yang kedua, saya cantumkan pendapat menurut Ibnu Malik dalam kitabnya Alfiyah. Beliau mengatakan makna tamyiz adalah ismun bimakna min mubinun nakirah yunsabu tamyizan bima qad fassarah. Isim yang bermakna min sebagai penjelas isim nakirah terbaca nasab sebagai tamyiz untuk lafadz yang telah ditafsirkan. Dari dua pengertian ini bisa kita ambil pemahaman bahwasanya memang fungsi daripada tamyiz adalah untuk menjelaskan atau menghilangkan kekaburan atau ketidakjelasan dari apa yang dimaksud kalimat sebelumnya. Kemudian contoh daripada tamyiz, di sini saya menceritakan contoh yang mudah difahami. Pertama yaitu jumlah ishtaraitu isyrina kitaban, yang artinya saya membeli 20 buku. Dalam contoh di atas masih bersifat umum jika tidak ditambah dengan kata kitaban. Kenapa? Ya, karena tatkala jumlah tersebut cuma hanya ishtaraitu isyrin, saya membeli 20, maka orang yang mendengar akan bingung, maksudnya 20 apa? Apakah 20 buku? Apakah 20 majalah? Apakah 20 pulpen? Ataukah 20 yang lain? Akan tetapi ketika ada lafadz kitaban yang masuk pada jumlah tersebut yang menjadi tamyiz, yang menjelaskan lafadz sebelumnya yaitu lafadz isyrin, maka menjadi jelaslah, oh yang dimaksud adalah saya membeli 20 buku. Kemudian contoh yang kedua saya datangkan dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, yang artinya saya melihat 11 bintang. Sama halnya dengan contoh yang di atas, kita fokus kepada lafadz kaukaba yang menjadi tamyiz. Kenapa menjadi tamyiz? Karena lafadz kaukaba ini menjelaskan lafadz sebelumnya yaitu ahada asyara. Ini sesungguhnya saya ra'aitu melihat ahada asyara 11.
Ketika sebuah jumlah sampai hanya segitu, maka susah difahami. Dalam artian masih ada kebingungan, masih ada kesamaran pada jumlah tersebut. Namun ketika didatangkan lafaz lain untuk menjelaskan lafaz ahada asyara, yaitu berupa kaukaban dalam konteks ini, maka jumlah tersebut bisa difahami, oh ternyata saya melihat 11 bintang, bukan melihat 11 yang lainnya. Begitu. Kemudian kita masuk kepada pembagian tamyiz, bahwasanya tamyiz dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tamyiz dzat, yang kedua adalah tamyiz nisbah. Apa pengertian dari tamyiz dzat? Tamyiz dzat itu disebutkan bahwasanya huwa ma kana mufassiran li dzati mubhamin malfudhin. Tamyiz yang menjelaskan kesamaran zat yang disebutkan sebelumnya. Contoh dalam Al-Qur'an misalnya surat Shad ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza akhi lahu 99 na'jatan. Sesungguhnya ini saudaraku memiliki 99 kambing. Lafaz na'jatan menjadi tamyiz menjelaskan lafaz 99 yang masih samar. Ini disebut dengan tamyiz zat. Kemudian adapun tamyiz yang dianggap samar adalah sebagai berikut. Di sini saya mencantumkan 3 poin, yang mana ketika kita melihat 3 poin tersebut dalam sebuah jumlah, maka di sana butuh yang namanya tamyiz untuk menjelaskan kata yang masih samar sebelumnya itu. Yang pertama adalah isim adad atau isim yang berupa bilangan. Contohnya dalam Al-Qur'an misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz wa'adna Musa 40 lailatan. Lafaz 40 merupakan adad. Lafaz lailatan merupakan tamyiz menjelaskan lafaz 40, karena tatkala 40 saja maka kurang sempurna pemahamannya. Namun tatkala disematkan atau ditaruh lafaz lailatan untuk menjelaskan lafaz tamyiz, maka menjadi lebih jelas lagi. Seperti itu. Yang kedua adalah lafaz yang menunjukkan miqdar atau suatu yang ditimbang atau yang diukur atau yang ditakar dengan alatnya tentunya. Contohnya misalnya a'til faqira sa'an qamhan, yang artinya berikanlah orang miskin 1 sok gandum. 1 sok ini sama dengan 4 mud. 4 mud ini 1 mudnya itu seukuran kita menggenggam menggunakan kedua tangan. Nah, lafaz so'an ini merupakan miqdar yang bisa diukur atau ditimbang menggunakan alatnya. Qamhan ini menjadi tamyiz daripada lafaz so'an. Yang ketiga adalah lafaz yang menyerupai miqdar. Dia miqdar akan tetapi menyerupai. Kenapa sampai dikatakan menyerupai? Karena tidak jelas atau tidak ada alat tertentu untuk menimbang atau mengukur takaran tersebut. Contohnya dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan seberat biji jawi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya. Lafaz mithqala dzarratin ini merupakan miqdar, ukuran, akan tetapi apa? Tidak ada alat yang bisa mengukur daripada mithqala dzarrah tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah indi muddul basar ardan. Muddul basar ini juga diserupakan dengan miqdar ukuran, kan tetapi tidak ada alat yang bisa atau yang mampu untuk mengukur daripada ukuran tersebut. Kemudian lafaz ardon pada contoh indi muddul basar ardon itu menjadi tamyiz, menjelaskan lafaz muddul basar. Kemudian kita masuk kepada tamyiz nisbah. Apa itu tamyiz nisbah? Disebutkan bahwasanya tamyiz nisbah adalah huwa ma kana mufassiran li jumlatin mubhamatin nisbah. Tamyiz guna menjelaskan jumlah yang masih samar, penisbatan hukum yang disandarkan pada mahkum alaih. Contohnya misalnya jumlah hasuna Muhammadun khuluqan, yang artinya Muhammad baik akhlaknya. Lafaz khuluq didatangkan untuk menjelaskan hukum hasunah yang disandarkan pada lafaz Muhammad sebagai mahkum alaih. Sebelum didatangkan lafaz khuluq, maka masih terjadi kesamaran di dalam pemahaman tersebut. Yang dimaksud baik dari seorang Muhammad ini apanya? Bisa memungkinkan Muhammad itu baik orangnya, baik wajahnya,
baik keluarganya, baik saudaranya, atau baik yang lainnya. Akan tetapi ketika lafaz khuluq ini didatangkan pada jumlah tersebut, maka menjadi jelaslah, oh yang dimaksud, yang disampaikan oleh mutakallim adalah Muhammad baik dari segi akhlaknya. Itu yang disebut dengan tamyiz nisbah. Kemudian tamyiz nisbah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan tamyiz nisbah muhawwal, yang kedua ghairu muhawwal. Apa pengertiannya? Yang muhawwal adalah tamyiz yang pindahan dari tarkib fa'il, maf'ul, dan mubtada. Sedangkan ghairu muhawwal adalah tamyiz yang tidak pindahan dari tarkib lain. Artinya menjelaskan sejak awal dibuat untuk menjadi tamyiz. Contohnya seperti contoh-contoh yang tadi, ataupun contoh yang ini yang saya cantumkan juga, imtala'a al-haudu ma'an, yang artinya telaga penuh air. Lafaz ma'an yang dari awal memang dipersiapkan untuk menjelaskan lafaz imtala'a, itu disebut dengan tamyiz nisbah ghairu muhawwal. Adapun tamyiz nisbah yang muhawwal adalah dibagi menjadi tiga. Yang pertama muhawwal dari fa'il, muhawwal dari maf'ul, dan muhawwal dari mubtada. Adapun yang pertama muhawwal dari fa'il, contohnya adalah Al-Quran surat Maryam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim washta'ala ar-ra'su syaiba, ay ishta'ala syaibur ra'si, yang artinya kepala itu penuh dengan uban. Kalimat aslinya adalah ishta'ala syaibur ra'si. Lafaz syaibur ra'si menjadi fa'il dari ishta'ala. Kemudian lafaz syaibur ra'si ini dimuhawwal, dipindah. Syaib ini menjadi tamyiz. Yang kedua adalah maf'ul. Contoh dalam Al-Quran pada surat Al-Qamar ayat 12. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fajjarnal arda uyuna, ay fajjarna uyunal ardi, yang artinya aku pancarkan mata air bumi. Kalimat aslinya seperti ini, fajjarna uyunal ardi. Lafaz uyuna itu sebenarnya menjadi maf'ulun bih, kemudian dipindah menjadi tamyiz dari lafaz fajjarna. Kemudian yang terakhir adalah mubtada. Contoh dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ana aktsaru minka malan, ay mali aktsaru min malik, yang artinya hartaku lebih banyak dari kamu. Kalimat aslinya bagaimana? Kalimat aslinya adalah mali aktsaru min malik. Lafaz mali, yang mana lafaz mali ini adalah gabungan antara malun dan dhamir ana, yang kedudukannya menjadi mubtada. Kemudian mali ini dimuhawwal, dipindah menjadi tamyiz, yang akhirnya menjadi lafaz atau jumlah ana aktsaru minka malan. Kesimpulannya dari pembahasan kita berkenaan tentang tamyiz, mulai dari pengertian maupun pembagian tamyiz, bahwasanya tamyiz adalah ismun fadlatun nakiratun jamitun mufassirun lima in bahama minat zawad. Isim fadlah. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya tamyiz masuk pada kategori fadlah, bukanlah undah. Kemudian tamyiz ini berbentuk nakirah yang menjelaskan suatu zat atau benda yang masih samar. Tamyiz ini memang berfungsi untuk menghilangkan kekaburan atau ketidakjelasan dari apa-apa yang dimaksud atau yang disampaikan pada sebuah jumlah pada kata sebelumnya. Di sini saya menyertakan sedikit kerangka ya untuk materi tamyiz ini supaya lebih memudahkan pemahaman kita untuk bisa memberikan gambaran secara sederhana bahwasanya tamyiz dibagi menjadi dua, yaitu tamyiz dzat dan tamyiz nisbah. Kemudian tamyiz nisbah ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama tamyiz ghairu muhawwal, dan yang kedua adalah tamyiz muhawwal. Kemudian tamyiz muhawwal ini dibagi menjadi dua lagi, menjadi tiga menjadi tiga. Ada muhawwal dari fa'il, muhawwal dari maf'ul, dan muhawwal daripada mubtada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Syukron ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.